Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahirul Subekti dengan NIM 218022241032. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis organisasi seperti yang telah ditugaskan kemarin. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, Organizational Principles of Shopee, Organizational Structure of PT Dayung Tes Indonesia atau DYTI, kemudian Organizational Communication, Behavior, dan Development dari PT DYTI. Langsung saja, yang pertama adalah Organizational Principles dari Shopee. Itu yang pertama adalah Principle of Unity Objective. Di sini Shopee memiliki satu tujuan, yang mana tujuan tersebut dapat digunakan untuk menyatukan seluruh karyawan maupun seller maupun Shopee itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Principal Specialization. Di sini saya condongkan ke kurir, di mana kurir tersebut harus memiliki lisensi SIM, kemudian sudah berpengalaman dalam menyopiri suatu. Kemudian yang ketiga adalah teliti, di mana kurir tersebut nanti akan mengirimkan barang-barang pada pelanggan di berbagai tempat, jadi harus teliti. Kemudian yang ketiga adalah Principle of Coordination atau koordinasi. Di sini koordinasi itu terjadi ketika misalkan antara seller dan juga buyer atau penjual dan pembeli melakukan koordinasi. Nah, di sini koordinasi itu telah disediakan melalui fitur chat di dalam aplikasi Shopee. Selain itu, mungkin dalam perusahaan, Shopee juga melakukan koordinasi antara divisi satu dengan divisi lainnya. Kemudian yang keempat adalah Principle of Authority atau pendelegasian wewenang. Jadi pimpinan itu berwenang untuk memberikan beberapa wewenangnya kepada bagian-bagian yang memang sesuai dengan apa yang di bagian-bagian yang sudah ditentukan. Seperti misalnya untuk urusan pelanggan itu larinya ke customer service, urusan keuangan itu larinya ke bagian keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Principle of Responsibility atau respon. Jadi, respon Shopee ini bisa kita lihat ketika beberapa waktu lalu ada kasus di mana kurir Shopee itu memiliki upah yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi pada saat itu Shopee langsung gercep, langsung buru-buru membersihkan namanya dengan mungkin memperbaiki gaji ataupun upah dari kurir Shopee ini. Pokoknya Shopee ini tidak mau yang namanya nanti rugi di jalan, begitu. Kemudian ada Principle of Delegation. Jadi selain wewenang, itu juga ada delegasi. Delegasi ini bisa disebutkan pembagian divisi, itu bisa disebut dengan delegasi. Jadi mendelegasikan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya itu ke dalam divisi-divisi. Selain itu, delegasi ini juga bisa dilakukan ketika misalkan ini ada rapat ataupun jumpa pers begitu, namun pimpinan belum tentu bisa, jadi mendelegasikan orang-orang yang terkait, biasanya itu HRD ataupun bagian sumber daya. Kemudian lanjut, ada prinsipal unity of command ataupun kesatuan pimpinan ya, kesatuan komando. Di sini pimpinan itu meskipun tidak menangani langsung apa-apa saja masalah yang ada dalam organisasinya, tetapi mereka mengetahui, misalkan itu laporan keuangan. Nah, setiap bulan kan laporan keuangan ini pasti diserahkan kepada pimpinan. Jadi walaupun laporan keuangan ini misalkan menjadi bagian dari bagian keuangan, tetap saja harus dilaporkan ke pimpinan. Begitu juga dengan divisi-divisi lain yang mana harus tetap lapor kepada pimpinan. Jadi pimpinan ini nantinya akan mengurusi hal-hal yang krusial, hal-hal yang urgent dan yang besar. Dan untuk hal-hal yang kecil, masalah-masalah kecil yang masih bisa diselesaikan oleh divisi lainnya itu diserahkan kepada divisi yang terkait. Kemudian selanjutnya adalah Principle of Span Control atau pengawasan. Nah, di sini
diberikan wewenang pengawasan kepada manajer-manajer di setiap bagiannya untuk mengawasi staf-staf karyawan yang bekerja. Jadi, setiap manajer memiliki wewenang untuk mengamati, untuk mengawasi semua staf, dan memiliki wewenang juga untuk melaporkan apabila manajer mohon maaf, staf karyawan memiliki masalah dan nantinya akan dilaporkan ke pimpinan. Jadi itu sudah wewenang manajer. Mungkin bisa kita lihat misalkan di bagian pengiriman. Begitu biasanya ada mandur khusus yang istilahnya mengawasi para kurir dan mereka yang memberikan catatan-catatan dan lain sebagainya kepada kurir tersebut itu sudah termasuk dalam principle of span control. Jadi pimpinan tidak mungkin mengawasi satu-satu. Kemudian yang ketiga di sini itu principle of balance atau keseimbangan. Jadi meskipun Shopee ini terdiri dari berbagai daerah, terdiri dari berbagai negara, itu tetap saja sama sistemnya. Dan mungkin yang berubah hanya brand ambassador atau sistem mungkin pemasarannya begitu. Jadi tidak ada perbedaan yang khusus. Jadi semuanya seimbang. Bisa kita lihat juga dimanapun itu kurir itu akan tetap mengirimkan barang-barangnya itu sampai ke rumah. Itu juga keseimbangan dimanapun kurir akan seperti itu. Tidak ada yang hanya mentok di jalan atau dititipkan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah principle of communication. Nah, komunikasi dari Shopee ini kalau menurut saya bisa dilihat dari betapa bagusnya komunikasi Shopee ketika menjalin relasi untuk memasarkan produknya dengan menggait brand ambassador kelas kakap, kelas atas maksud saya, seperti Blackpink, waktu itu ada Cristiano Ronaldo, dan sekarang ada Jackie Chan. Itu membuktikan bahwa komunikasi Shopee ini bagus sekali ya, gitu. Kemudian bisa kita lihat juga dengan cara mereka memasarkan Shopee. Dulu mungkin Shopee itu pas waktu awal-awal masuk di Indonesia hanya dipandang sebelah mata karena ada toko-toko lain yang lebih terkenal. Tapi semakin maju, semakin tahun bertambah, Shopee itu semakin terkenal dan cukup menjadi online shop terbaik di Indonesia. Karena itu juga terkait dengan communication ini. Jadi cara mereka berkomunikasi itu baik, cara mereka menjalin komunikasi baik dengan brand ambassador ataupun dengan pelanggan itu baik. Jadi mereka memiliki prinsip yang sangat-sangat baik dalam komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah principle of personal ability. Kurang diketahui secara jelas, tapi mungkin ada pelatihan-pelatihan kepada para seller maupun para karyawan di dalam Shopee itu sendiri agar mereka dapat mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih baik dan nanti akan berpengaruh juga kan ke Shopee-nya. Kemudian yang terakhir ada prinsip simplicity and flexibility. Maksudnya simple dan fleksibel. Itu sudah jelas sekali. Simple itu maksudnya Shopee ini simple, tinggal download dari ponsel bisa, apapun itu, tinggal pasang, hanya perlu jaringan internet, koneksi jaringan internet, dan fleksibel. Di mana saja, kapan saja kita bisa belanja, tanpa harus pergi jauh-jauh, tanpa harus membuang-buang waktu, jadi sambil kerja pun kita bisa check out barang. Selain itu, untuk pembayaran misalkan, ini juga sangat-sangat praktis sekali. Kita bisa menggunakan ShopeePay, atau bahkan membayarnya setelah kurir sampai di rumah. Itu salah satu principle of simplicity and flexibility. Lanjut, kemudian ada organizational structure dari PT DYTI. Begitu saya akan menyebutnya. Yang pertama ada design job. Itu jadi di PT DYTI ini ada beberapa bagian yang di sini saya sebutkan. Itu ada misalkan bagian timbang itu untuk menimbang, kemudian sisir untuk menghaluskan rambut, ukur potong untuk menyesuaikan ukuran, kemudian celup, ada netting itu menjahit ataupun menyulam helaian-helaian rambut agar menjadi untayan rambut, sampai dengan finishing di mana itu biasanya packing.
setiap bagiannya itu dibagi menjadi dua. Jadi ada misalnya celup, ada celup 1, celup 2, begitu. Kemudian yang kedua adalah establishing reporting relationship. Itu setiap bagiannya memiliki wewenang ataupun bagian bertanggung jawab kepada bagian-bagian setelahnya. Nah, di sini proses prediksinya adalah terus-menerus, jadi mereka saling menunggu. Kalau misalkan satu bagian dan bagian lain itu tidak saling terhubung, maka mereka akan kehilangan keseimbangan. Jadi, antara satu bagian dengan bagian lain itu harus balance. Kapan waktu tenggat pengumpulannya ataupun penyetorannya itu harus jelas. Jadi, bisa terjalin ataupun barang itu akan jadi pada waktunya. Kemudian ada departmentalization atau departementalisasi. Itu ada pekerjaan pabriknya, bisa dilihat bahwa mengurus keuangan itu ya jelas keuangan, administrasi bagian administrasi, mengurus SDA itu ya bagian humas atau HRD. Kemudian pemasaran itu marketing atau pemasaran, bertanggung jawab pada mesin itu teknisi, dan memproduksi barang itu bagian produksi. Lalu ada distribute authority, jadi bagian pengurusan karyawan itu diserahkan kepada staff-staff. Jadi di setiap bagian produksi itu ada staffnya masing-masing karena tidak mungkin bagian kepegawaian karyawan itu mengurusi semua karyawan produksi yang ada di situ karena itu sangat banyak sekali dan untuk mengeceknya pun harus ada mandor. Jadi staff ini juga nanti akan memiliki mandor yang akan membantunya. Kemudian di sini juga ada yang selanjutnya yaitu coordinating activities, yakni cara mereka berkoordinasi itu dengan telepon kalau saya lihat atau juga ponsel. Jadi komunikasinya sangat-sangat praktis untuk menjalin antara satu divisi dengan divisi lain. Kemudian dia biasanya itu diadakan pertemuan berapa kali dalam waktu tertentu. Jadi waktunya ini tidak tentu sesuai urgent-nya sesuatu hal. Kalau misalkan seminggu sekali mungkin bisa kalau urgent, kalau tidak ya 1 bulan sekali. Lanjut ke materi berikutnya. Masih ada. Ini differentiating among position. Jadi setiap bagian memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri untuk bekerja secara cepat, tepat, dan benar. Mungkin semua pabrik juga seperti ini ya. Jadi mereka harus mengerjakan secara cepat, tepat, tapi juga benar. Jangan sampai cepat, tepat, tapi tidak benar. Kemudian ketika semua divisi menerapkan hal ini, maka produksi direncanakan tepat pada waktunya selesainya. Nah, hal ini akan membuat pelanggan akan puas dengan hasil yang maksimal karena pengerjaannya cepat, tepat, dan benar. Terus pengumpulannya juga maksimal, jadi hasilnya pun insya Allah maksimal. Nah, materi selanjutnya yakni PT Organizational Communication dari PT DITI. Di sini itu yang saya amati ada 2 yang digunakan, yaitu ataupun yang terjadi, bukan yang digunakan, tapi yang terjadi, yaitu informal communication, di mana dominasi karyawan perempuan di bagian produksi ini membuat banyaknya desas-desus dan rumor atau gosip ya. Namanya juga perempuan, di mana saja mungkin yang terkenal itu perempuan sering menggosip atau menceritakan hal-hal apa saja tentang kehidupan sehari-hari, tentang kabar-kabar terbaru entah dari selebriti ataupun entah dari mereka sendiri begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di PT DITI ini terjadi informal communication begitu. Jadi bisa dimaklumi karena tidak semua, tetapi ada beberapa yang laki-laki tapi mayoritas itu perempuan. Kemudian yang kedua ada interpersonal communication. Nah, di sini itu ya karena ada informal communication, jadi ada interpersonal communication. Itu kabarnya menular-nular dan rawan ditambah, rawan dikurangi, dan terus-menerus terjadi tanpa tahu kebenarannya apa. Jadi bisa saya contohkan satu hal, misalkan divisi A ataupun bagian A akan mengadakan lembur pada hari Sabtu. Bagian B belum tentu lembur hari Sabtu. Tetapi
salah satu orang di bagian B ini memiliki teman di bagian A dan diberitahu bahwa Sabtu besok lembur loh gitu. Dan si orang yang di bagian B, karyawan di bagian B ini akan bilang ke teman-temannya, lalu terjadi kehebohan, wah besok Sabtu lembur begitu. Dan itu akan menyebarkan berita yang ada yang takut, ada yang malas, tetapi kan belum tentu karena setiap bagian itu akan berbeda-beda jadwal lemburnya karena pekerjaannya juga berbeda-beda. Nah, ini biasanya akan clear, masalah seperti ini akan clear ketika mandor telah memberikan pengumuman. Kalau mandor belum memberikan pengumuman, ya masih terus akan terjadi pikiran-pikiran negatif ataupun pikiran-pikiran yang lain tentang lembur tidak, seperti itu contohnya. Kemudian, nah, masuk ke organizational behavior dari PT DITI. Nah, di sini yang saya amati menggunakan model autokratik di mana karyawan di bagian produksi ini tidak pernah berpikir untuk menyumbangkan idenya. Jadi mereka ya kerja-kerja saja gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan uang ya ingin mendapatkan uang tanpa ada pikiran untuk menyumbangkan sebuah ide. Seharusnya tuh gini loh, gini loh, gini loh gitu. Tidak seperti itu. Mereka mungkin kepikiran tapi tidak mampu menyampaikan karena rentang antara mereka dengan HRD yang pimpinan itu kan jauh, jadi kurang terfasilitasi begitu. Jadi mereka mungkin bisa dibilang kurang ada hak begitu. Nah, mereka ini hanya fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tentang gaji, peraturan, dan lain-lainnya akan menjadi urusan staf dan juga humas ataupun bagian HRD. Akan tetapi, tentang informasi bagaimana di kantornya itu tidak begitu jelas dan tidak begitu gamblang bagaimana karena pengamatan hanya dilakukan dalam bagian produksi. Lalu ada organizational development dari PT DITI, di mana mereka menggunakan teknik team building relate sama dengan jumlah karyawan. Di sana itu ada sekitar 2.000 karyawan ya, bukan terdapat 2.000 tapi sekitar 2.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi, di mana setiap harinya berangkat. Dalam satu divisinya terdapat puluhan orang, bahkan ratusan. Jadi, mereka butuh team building ini. Mereka harus membangun kerjasama antar mereka, antar tim, agar mencapai tujuannya. Jadi, di setiap bagian itu harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Antar bagian pun harus bekerja sama agar mereka dapat melanjutkan ke bagian selanjutnya sampai nanti ke bagian finishing dan juga bagian packing sampai ke pendistribusian itu harus tetap ada team building dan mungkin kebanyakan pabrik akan menerapkan teknik team building karena ini sangat efektif untuk menjalin antara kerjasama antar divisi karena banyaknya orang itu tersebut. Jadi mungkin kalau di kantor-kantornya ada teknik-teknik lain yang digunakan, tapi kalau di pabrik karena banyaknya orang yang memproduksi dan juga mungkin pekerjaannya juga banyak, deadline-nya mepet, jadi team building adalah teknik yang tepat. Nah, demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf karena mungkin apa yang saya paparkan ini belum tentu semuanya relate karena mohon dimaklumi keterbatasan pencarian karena tidak semua perusahaan memaparkan bagian-bagian vitalnya ke media, ke website, dan lain sebagainya. Jadi informasi terbatas. Ada beberapa yang saya perkirakan dan saya sambung-sambungkan begitu. Demikian apabila ada perkataan dari saya menyampaikan tadi yang kurang berkenan di hati para pemirsa, para yang melihat video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat menambah ilmu dari kalian dan juga menambah pengetahuan. Ternyata seperti ini toh, gitu. Itu saja cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.